Saya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saya Niluh Puspa menemani Anda di sesi dialog kali ini. Awal tahun 2018 menjadi awal tahun yang boleh dikatakan mengejutkan, karena dibandingkan dengan tahun yang lalu, tahun ini kemudian ada permasalahan terkait dengan masalah perut masyarakat Indonesia. Harga beras naik dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga tentu saja di Sulawesi Selatan. Meskipun pemerintah Sulawesi Selatan, dalam hal ini gubernur, sempat menyatakan bahwa sebenarnya tidak boleh ada kekhawatiran dari masyarakat Sulawesi Selatan karena kondisinya Sulawesi Selatan tidak kekurangan beras seperti itu. Tetapi masalah ini tentu saja terpengaruh, atau masalah yang muncul di Jawa, di tanah Jawa, kemudian mempengaruhi juga kondisi masyarakat Sulawesi Selatan yang khawatir terus terkait dengan kenaikan harga dari beras ini. Nah, hal ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Saya sudah kehadiran ada dua orang narasumber yang berkompeten untuk berbicara masalah ini. Sudah hadir ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan, ada Pak Hadi Basalama. Selamat pagi Pak Hadi. Terima kasih sudah hadir hari ini. Dan juga ada anggota DPRD Sulawesi Selatan, ada Bapak Sele KS Dale di sini. Selamat pagi Kak Sele, apa kabar? Baik ya. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sangat baik. Sangat baik ya. Oke, saya ingin ke Pak Hadi dulu. Pak Hadi, saya mau tahu dulu sampai dengan saat ini pantauan dari Disperindak, kondisi harga beras di pasaran Sulawesi Selatan seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Izin Pak Seleh sebagai mitra kerja kami dari Komisi B DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama mungkin terkait dengan kondisi kita secara nasional terkait dengan perberasan kita. Mungkin kita sudah dengar dan kita lihat dari berbagai media dan bagaimana kondisi objektif itu sesungguhnya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama mungkin saya tidak bicara lagi tentang kebijakan impor beras ya, karena ini berada pada ranah kewenangan pemerintah pusat. Ini udah selesai gitu. Tinggal bagaimana ini berasnya datang, Sulsel mengawasi, insya Allah tidak akan masuk di Sulawesi Selatan, dan itu masuk di daerah-daerah yang defisit untuk kekurangan. Terkait dengan Sulawesi Selatan, di dalam kurun 10 tahun selama era kepemimpinan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Sahrul, bahan kebutuhan pokok menjadi prioritas utama di dalam pemerintahan. Itu dipegang dan dihandle secara akurat dan benar, sehingga ini tidak boleh menimbulkan sesuatu yang berdampak terhadap inflasi. Pada kondisi hari ini berkaitan dengan rame kita bicarakan mengenai harga beras, saya mau jelaskan sedikit mengenai Sulawesi Selatan. Di tahun 2017 sampai dengan 2018 secara umum perkembangan harga beras di berbagai pasar tradisional di Provinsi Sulawesi Selatan di seluruh kabupaten kota relatif stabil dan terkendali. Stabil dan terkendali. Dalam arti terjangkau oleh daya beli masyarakat dan tidak menimbulkan ekses yang berdampak kepada inflasi. Artinya berada dalam ranah yang paling stabil. 2018 seperti apa? Khusus di 2018, karena ini adalah persoalan-persoalan yang sifatnya nasional, tentu akan ambius juga gitu ya. Kita melihat tata perdagangan Indonesia ini kan kita tidak bisa lihat dalam satu sistem ad hoc gitu. Perdagangan itu tidak bisa lihat dalam satu skala provinsi, tetapi dia harus melihat dalam skala nasional. Harga beras di Sulawesi Selatan harga beras di 2018, harga beras di Sulawesi Selatan, pantauan kami dari pemerintah provinsi, Dinas Perdagangan, per hari ini, tanggal 22 Januari 2018, harga average rata-rata itu pada kisaran 9.700, 9.800 sampai dengan 10.000. Artinya dia sedikit di atas harga HPP, harga pembelian pemerintah. Atau harga eceran tertinggi di tingkat konsumen itu 9.450. Berarti sekitar Rp400 ya? Sedikit 300 sampai 400. Rupiah. Untuk menstabilisasi ini, maka kita punya stok yang ada di pemerintah provinsi. Stok itu stok yang ada di gudang Bulog sendiri. Itu jumlahnya kurang lebih 82.000 ton. 82.000 ton saat ini ada. Saya ingin kembali lagi ke soal harga beras. Tadi harga kondisi per hari ini adalah antara 9.700, 9.800, hampir mencapai 10.000. Harga tertinggi kemarin di Januari ini sampai harga tertinggi itu ada di Parepare
sama di Bulukumba. Oke, Tapi langkah berapa? itu kita sudah lakukan. Di kisaran berapa itu, Pak? Di kisaran 10.000. 10.000, Parepare dan ya, Bulukumba. tapi kita sudah melakukan langkah operasi pasar. Oke. Operasi pasar dengan melakukan stabilisasi di 2 titik daerah. Kebetulan 2 titik daerah ini, Parepare dan Bulukumba, adalah representasi dalam perhitungan inflasi. Oke, baik. Yang kedua adalah mengenai carry over, mengenai stok. Kita nanti Januari sampai dengan Maret akan memproduksi ya gabah kering panen atau kita konversi ekuivalen menjadi beras itu kurang lebih nanti sekitar 1 juta ton. 1 juta itu ton. menjadi stok kita. Kita tahan dulu di sana soal stok yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Saya ingin ke DPR sendiri. DPR sendiri melihat apa yang menyebabkan, utamanya di komisi Anda, komisi B ya, apa yang menyebabkan harga di Sulawesi Selatan juga ikut naik begitu, padahal beberapa kali pemerintah dalam hal ini gubernur menyatakan bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan beras. Pertama saya mau jelaskan begini, bahwa kalau kita bicara soal produksi beras, itu kan ada banyak pihak yang terkait, yang bertanggung jawab untuk produksinya kan pertanian. Lalu kemudian yang bertanggung jawab soal buffer stoknya, soal ketersediaan stoknya itu kan Bulog secara teknis soal itu. Soal distribusi dan bagaimana supaya harga terjangkau, ya itu ada TPID, kemudian ada Dinas Perdagangan, lalu kemudian terakhir pihak kepolisian pun masuk. Dia membentuk Satgas Pangan untuk memantau harga dari waktu ke waktu di pasar-pasar rakyat. Untuk Sulawesi Selatan memang sedikit mengherankan, kalau tidak mau dikatakan sedikit anomali ya, kalau misalnya tiba-tiba ada gejolak harga yang tak terkendali di tangan konsumen. Karena kalau kita bicara soal produksi, Sulawesi Selatan itu jangankan untuk kebutuhan Sulawesi Selatan. Sekarang ini posisi Selatan mensuplai sejumlah daerah-daerah yang kekurangan. Kita masuk sebagai daerah provinsi keempat terbesar. Kita dikatakan sebagai lumbung berasnya Indonesia. Tapi kenapa bisa ikut naik harganya? Itulah yang kita andaikan kenaikan harga itu misalnya dinikmati oleh petani, lalu kemudian memberatkan konsumen, ya mungkin sedikit bisa bahwa ya sekali-sekali petani lah menikmati. Tetapi kalau petaninya juga tidak menikmati kenaikan harga itu, lalu kemudian konsumen sangat diberatkan, inilah tantangan kita. Karena memang Sulawesi Selatan sebenarnya punya posisi strategis terkait dengan soal beras. Yang pertama, dia bisa mensuplai daerah-daerah yang kekurangan dalam artian bahwa ikut berkontribusi dalam menjaga stok nasional. Yang kedua, harusnya Sulawesi Selatan ini menjadi stabilisator harga beras, khususnya untuk kebutuhan. Saya kembali ke pertanyaan saya tadi, Anda melihat di mana letaknya permasalahan yang membuat Sulawesi Selatan ikut-ikutan atau ikut mengalami kenaikan harga beras? Apakah karena masalah produksinya ataukah masalah lain yang Anda lihat? Kalau dari sisi produksinya sudah aman. Artinya tidak ada alasan untuk naik. Dari sisi arus distribusi barang, kita tidak mendapat laporan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang saat ini sulit dijangkau alat transportasi untuk sampai ke tangan konsumen. Masalah pendistribusian? Distribusi berarti kan aman. Lalu kemudian dari sisi informasi soal harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan secara nasional juga sudah nyampe. Pertanyaannya, kenapa bisa ini? Mungkin karena Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah perdagangan secara nasional dan internasional, sehingga informasi yang berkembang dari luar Sulawesi Selatan itulah yang berimbas. Apakah kemungkinan ada permainan pedagang? Itu yang harus kita cermati dan kita teliti secara bersama. Siapa tahu DPR melihat ke sana, apakah ada mungkin pedagang yang memainkan harga beras di Sulawesi Selatan? Kalau kondisinya semua sangat sudah memenuhi standar normal, bahkan lebih dari kebutuhan kita, ya
dengan tidak bermaksud menuduh, ada pihak yang memanfaatkan situasi. Gejolak harga ini pastilah, misalnya ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Kalau dari Pak Hadi sendiri, Pak Hadi sejauh ini kan pemerintah Sulawesi Selatan sudah turun juga melihat juga. Apakah memang ada pedagang yang memainkan harga beras ini? Sesungguhnya gini, ini kan sebenarnya psikologis saja. Jadi psikologis, ini kan menjadi nasional gitu. Perdagangan itu kan yang saya katakan tadi, nggak bisa kita lihat dipetakan per daerah, nggak bisa. Ini perdagangan kan bebas nih. Beras itu kalau mau dikirim Kalimantan ke Papua kan bebas, pedagang melakukan itu gitu. Nah, terkait dengan ranah ini, Sulawesi Selatan yang saya lakukan, yang sampaikan tadi, bahwa harga di Indonesia itu Sulsel itu yang paling stabil dari seluruh Indonesia representasi harga, dan itu diinvestigasi dari Kementerian Perdagangan untuk melihat seperti apa. Kenapa? Karena kita memainkan sistem dengan baik tadi. Sistem itu dari produksi, distribusi sampai kepada seperti apa harga. sih sistemnya, Pak? Ingin tahu juga. Sekarang begini, dari titik produksi beras kan, dari titik petani diserap oleh Bulog, itu ada HPP. Ada harga pembelian pemerintah berdasarkan impres, beras dibeli oleh Bulog, itu menjadi Bapperstok. Kemudian dari Bulog itu jelas ukuran distribusinya gitu. Kemana? Dia untuk Raskin, untuk Movnas perdagangan antar daerah selama di 2017 dan 2018 ini kita kirim beras keluar udah ratusan ribu ton, Mbak. Dan ini masuk di Cipinang kemarin, ke Jakarta 50.000 kan, dan kawasan timur lainnya. Jadi ini sebenarnya menurut saya kita hanya temporary system aja gitu. Dan harga beras yang kita pantau ini terus menunjukkan ke titik yang sampai kepada tahap head. Dan bahkan di bulan Januari kemarin, di minggu mulai gejolak ini kan kami dengan Bapak Gubernur meninjau, itu harga jauh di bawah head. Head itu kan 9450, kita malah ada sampai 9.000 gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan OP. Makanya Bulog memintakan operasi pasar dari kami, pemerintah provinsi dari kami nggak kasih. Jadi gitu. Sebenarnya masalah ini tidak ada di Sulawesi Selatan, nggak yang ada adalah masyarakat hanya terpengaruh dengan psikologis, secara psikologi masyarakatnya, ataukah psikologi pedagang yang sebenarnya dua-dua gitu. Sebenarnya dua-dua. Pedagangnya juga karena daerah lain naik, dia ikut menaikkan. Jadi maaf gini, Mbak, membentuk harga itu tergantung psikologis juga gitu. Jadi dia nggak panik buying gitu. Ya? Yang terjadi panik buying kan? Nggak ada. Justru kita di pasar tradisional masih bisa diinvestigasi oleh Kompas. Itu relatif sangat stabil gitu. Dan bahkan di beberapa tempat ngapain kita lakukan OP? Nah, harganya kok bagus-bagus aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tim kami ya di lapangan, maksud kami tim wartawan kami di lapangan itu mewawancara beberapa pedagang yang menyatakan bahwa memang harganya naik dari sananya. Nah, sananya ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Itu kan begini kan yang saya sampaikan. Jadi supply chain ini mulai dari titik produksi sampai ke pasar. Itu kan rantai pasoknya ada, kan ditangani oleh perdagangan, oleh pedagang, gitu kan. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi itu nggak boleh lebih dari 9.450. Itu konsekuensinya ada gitu. Dan kita di Sulawesi Selatan khususnya menjadi pantauan kita adalah pasar tradisional. Itu berada pada angka 9.450, bahkan di bawahnya gitu loh. Dan ini jauh berdasarkan data yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Nanti bisa dicek gitu. Sebenarnya kita ingin tahu di mana sih letaknya, atau pada titik mana sistem distribusi beras ini terjadi kesalahan. Apakah memang pemerintahnya yang kurang mengawasi, ataukah distribusi Bulognya yang kurang tegas, ataukah pedagangnya yang memang bermain-main dengan harga beras ini? Kita akan bahas usai jeda, Pak, ya. Usai jeda berikut ini kami akan kembali, tetaplah di Kompas Sulsel. Saudara, Anda masih bersama dengan kami di Dialog Kompas Sulsel. Saya ingin ke Pak Sele kembali. Pak Sele, kalau dari DPR sendiri punya data sendiri kah terkait dengan permasalahan ini? Bukan masalah sebenarnya ini, antisipasi sebenarnya lebih tepatnya Sulawesi Selatan saat ini. Nah, kalau kita di DPRD ada rapat evaluasi secara rutin, secara berkala kita lakukan dengan mitra-mitra komisi. Misalnya kalau di Komisi B ada Dinas Perdagangan, termasuk dalamnya Dinas Pertanian, dalam hal ini ketahanan pangan. Data yang kita punya ya itu tadi, kita ada pada angka yang sangat aman, sehingga secara psikologis kalau berdasarkan data yang ada, tidak mungkin situasi pasar di Sulawesi Selatan ini terganggu atau terpengaruh secara
besar oleh situasi di kota lain. Tetapi per hari ini informasi yang kita terima ternyata ada gejolak. Kita berharap bahwa itu hanya respon sesaat pelaku pasar ya, sehingga kalau toh ada kenaikan yang berlebihan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa terkendali dengan baik. Karena itu tadi mengherankan sekali, stok sudah cukup memadai, kemudian arus distribusi sangat lancar, lalu kemudian tiba-tiba ada gejolak harga. Dan setuju kita bahwa saat ini belum ada alasan untuk melakukan operasi pasar, karena operasi pasar itu bisa menambah semakin panik situasi pelaku-pelaku di lapangan, baik konsumen maupun pelaku usaha, dalam hal ini para pedagang, sehingga bisa memanfaatkan situasi terlalu lebih liar lagi. Nah, sekarang ini pemerintah harus secara bersama-sama dengan semua pihak bagaimana mengendalikan situasi dengan baik. Karena harus kita sadari secara bersama bahwa beras itu adalah salah satu komoditas strategis nasional. Ini yang paling pokok loh, Pak. Harus untuk masyarakat. Iya. Dan saya berharap Satgas Pangan yang dibentuk oleh pihak kepolisian segera bekerja dan memberikan informasi di mana sesungguhnya permainan sehingga ada gejolak harga yang tidak terkendali di lapangan saat ini. Itu yang ditegaskan oleh DPR? Harus. DPR memberikan jangka waktu kah untuk hal ini? Lebih cepat lebih baik. Kita di DPRD dalam waktu dekat ini, besok dan lusa sampai 4 hari kemudian kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Pertanian untuk secara bersama-sama melihat langsung di lapangan di sejumlah pasar-pasar rakyat bagaimana sesungguhnya situasi yang terjadi berdasarkan dengan apa yang dialami oleh konsumen. Investigasi dari pemerintah. Kita harus turun langsung secara bersama. Baik. Pak Hadi, sejauh ini kemudian pola yang dilakukan oleh pemerintah selain melakukan operasi pasar untuk bisa menstabilkan harga ini tidak menimbulkan panik bagi masyarakat, seperti apa lagi, Pak? Sebenarnya gini, kenaikan harga yang terjadi secara signifikan itu langkah pemerintah melakukan operasi pasar. OP itu kalau terminologi kita bagaimana mengintervensi pasar. Jadi temporary system, bagaimana menstabilisir. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Khusus di Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu kami juga diminta untuk melakukan ini. Tapi jawaban kami adalah, ngapain kita mau melakukan ini selama harga stabil? Kan kita harus lihat juga ranah pedagang. Dan ini kami pernah sampaikan di kementerian. Dan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa Sulsel adalah daerah produksi, nggak perlu. Tidak perlu pasar. Nah, tidak perlu. Dan memang harganya stabil gitu. Yang kedua, kita juga melakukan pemetaan stok. Jadi kita menghitung stok itu, berapa sih stok yang ada sekarang. Stok itu kita ngitung ketahanannya berapa lama ke depan. Itu sebagai indikator kita. Kalau harga pantauan kita yang terjadi di pasar, setiap hari kita melakukan pemantauan, dia bergerak, pasti kita investigasi. Stok banyak kok harga naik, dan ini hampir tidak terjadi gitu. Khusus untuk beras memang ini. Mungkin ke depan kita harus punya manajemen stok yang solid gitu. Sejauh ini tidak solid? Ada, kena gitu, tapi harus terakumulasi dengan produksi gitu. Mungkin ini secara nasional, ya kan? Sehingga titik-titik produksi yang ada secara nasional ini sebagai entry point. Yang kedua, barometer harga beras ini menjadi ukuran kan Jakarta di Cipinang gitu. Ya, mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini, pusat juga bisa melihat bahwa di mana sih titik-titik produksi harus ada representasi gitu. Pasar induk harus ada. Sebagai buffer stok kita untuk bagaimana kita mengentry point kan itu ke daerah-daerah yang defisit. Kan tinggal ngitung aja gitu. Katakanlah Papua kebutuhannya berapa per tahun, dibagi per bulan. Ya, selisihnya berapa. Kalau begitu dia kekurangan pasokan, kemana dia harus disuplai? Linknya ke Sulsel gitu. Karena kita punya ketahanan
oversupply sampai dengan 2 juta ton. 2 juta ton itu 2 miliar kilo, Mbak. 2 juta ton ini kemudian saat ini Ya pasti dibergerakkan ke daerah. sejauh ini pergerakannya kemana saja, Pak? Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia, mau di Kalimantan, sampai di Sumatera, DKI, sampai di Cipinang. Tapi parameter harga itu dipakai adalah representasi harga di Cipinang. Karena dia ada pasar induk. Bagaimana Sulsel ke depan, ini sama bisa Pak menjadi Komisi, representasinya. harus ada yang representasi gitu. Jadi di situ dibikinlah teknologi yang bagus. Di daerah ada pemetaan silo, dan pemerintah ada standing budget untuk melakukan ini, sehingga ada emergency system yang bisa dilakukan. Ketika gejolak harga beras terjadi di Sulawesi Selatan, langkah dari pemerintah adalah melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar. Salah satu cara itu yang temporary system. Kemudian apakah dilakukan investigasi di mana pada jalur mana terjadi yang menimbulkan gejolak ini? Kan sejauh ini di mana, Pak? Kan gini, tugas kami di pemerintah provinsi Dinas Perdagangan itu mau harga stabil nggak stabil itu rutinitas. Ini sudah tugas pokok gitu. Tiap hari ini kita mendeteksi harga. Dan setiap minggu, setiap bulan kita mendeteksi stok. Khusus untuk beras ini relatif di Sulawesi Selatan sangat terjaga baik. Dan memang dibuktikan dengan investigasi kita di pasar. Dan teman-teman dari kepolisian dengan kami Satgas Pangan juga melakukan itu. Dan memang harganya stabil gitu. Kemudian kita lakukan langkah operasi pasar, kan mengganggu. Kan pedagang juga melakukan bisnis di situ. Selama harga rasional dan tidak di atas HPP, menurut saya nggak masalah. Batas rasional bagi harga beras di Sulawesi Selatan pada 9.450 itu harga pemerintah, 9.50 itu harga eceran ketika tertinggi. sudah mencapai harga 10.000. Kalau cuma naik ya sekitar 100-200 dan itu kita analisis temporary, ya kenaikan 300, kenaikan misalnya mencapai harga Rp500 kenaikannya, itu ya, tidak akan dilakukan intervensi pasar. Kita lakukan. Tapi ini kan selama ini kan masih aman. Dan itu rata-rata di bawah head kemarin. Kalau itu ngapain kita mau lakukan semacam operasi pasar, kan mengganggu juga gitu. Gitu. Baik. Ketika kemudian harga saat ini naik sekitar Rp300, 300 benar Pak ya? Karena saat ini harganya 9.700 sampai 9.800. Ini kan jangan sampai kebablasan nantinya Pak. Sudah dicekkah di mana letak masalahnya, di jalur mana letak permasalahan harga beras ini? Apakah memang dari proses produksinya, distribusinya, pedagangnya? Saya lihat yang terjadi itu ada di 2 daerah itu. Tetapi sekarang kembali sudah pada titik normal. Biasalah ini kan harga beras ini kan. 2 daerah itu kenapa bisa naik? Mungkin dia representasi dari perhitungan kebutuhan kan daerah pelabuhan ini kan. Dia kan di daerah pelabuhan. Kan kalau Pare kan forward juga ke tempat lain. Dan saya melihat ini hanya sementara aja. Jadi temporari saja ya? Kalau kita mau jadi ukuran harga itu kan di Makassar. Kalau mau cek di Bayang-Bayang pasar tereng itu kalau udah gejolak berarti gejolak semua. Sama di pasar induk di Cipinang gitu loh. Nah, saat ini kan dikatakan bahwa kita sudah masuk masa panen nih Pak. Sejauh ini pemetaan jumlah beras yang kemudian nanti akan bisa di stok oleh Sulawesi Selatan seperti apa? Kan tinggal dihitung aja. Target produksi kita di 2018 kita ngambil data BPS, kita kompilasi lah dengan data Dinas Pertanian. Katakanlah 5,7 juta ton, ya gabah kering panen ya. Gabah kering ya, Kita mau konversi rendemen, ekuivalen hitung ke beras, dengan konversi 63%. Tadi datanya Ibu Kadis Pertanian, kita pagi-pagi kita panggil untuk rapat di komisi. Angka ramalan akhir 2017 itu 6,06 juta. 6,6. Di 2000 itu di 2017 akhir tahun ya, akhir 2017. Ini kan Mbak tanya yang 2018. Ya, kita anggap average lah 6 juta ton. Gabah kering panen ya. Kita konversi rendemen ke beras. Kita lah berdasarkan statistik sekitar 63% atau 65%. Ya. Dari jumlah itu jadi beras lah. Kira-kira 3 juta sampai 3.800.000 selama ton. Januari. Ya, periode 1 tahun. Periode 1 tahun. Dikonsumsi kita berapa? Dengan hitungan kebutuhan per kapita kira-kira di Sulsel ini 116-119 kilo per kapita. Dikali penduduk itulah. Kemudian dipetakan. Produksinya berapa di dalam 1 tahun 12 bulan itu? Kan bisa dihitung. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai dengan Desember. Hitungan dari Januari sampai dengan Maret itu sekitar 1 juta setara beras. Itu penambahan stok.
Berarti Januari sampai Maret, Pak ya? Berarti jauh melebihi kebutuhan. Ini beras harus diperdagangkan dong. Kan petani mau menjual. Kemudian Kebutuhannya pedagang Sulawesi Selatan sebenarnya berapa sih, Pak? dikali aja 116 kilo atau 116 kilo dikali penduduk kita 9 juta, kurang lebih hampir 1 juta. 1 juta dalam 1 bulan? Enggak, 1 tahun. Satu tahun. Okay. Dibagi 12. Oke. Dibagi 12. Itu kebutuhan kita. Oke. Ya. Nah, sekarang kelebihan ini kan perdagangan harus dijual. Itulah yang kemudian dibawa, disuplai untuk daerah lain. Kita melakukan perdagangan antar daerah, memenuhi pasokan kebutuhan pangan khususnya beras di Provinsi Kalimantan Timur, ke Jawa, ke Sumatera, yang dikirim dari kita gitu. Oke, sebenarnya kalau melihat catatan-catatan tadi, kita tidak ada kekhawatiran Sulawesi Selatan untuk masalah kenaikan harga. Sebenarnya kita boleh dibilang sebenarnya sangat aman ya, berada dalam jalur yang sangat aman untuk produksi untuk masalah beras ini. Tidak harus ada gejolak sebenarnya Sulawesi Selatan. Pak Sele, Anda sendiri bagaimana menyimpulkan semua data-data yang diberikan tadi? Saya kira ini tantangan ya, lebih khusus kepada Pak Gubernur di akhir periodenya. Ini Pak Gubernur ini sekarang kita di DPRD selagi menggodok ini, membahas secara bersama laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Saya kira salah satu prestasi yang patut diapresiasi oleh semua pihak dalam periode kepemerintahan Pak Gubernur adalah soal produksi beras. Artinya di tengah produksi yang melimpah ini, lalu kemudian mudah-mudahan semua situasi bisa dikendalikan dengan baik sehingga gejolak harga yang ada itu hanya gejolak harga sesaat, imbas dari jangan berkepanjangan sampai mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya sangat mengganggu ke pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Oke, baik. Pak Hadi, pesan Anda untuk masyarakat Sulawesi Selatan singkat saja. Jadi, supaya tidak panik. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan nggak usah panik, nggak ada masalah gitu. Justru Sulsel ini berperan untuk mensuplai provinsi lain gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ke depan nanti di 2018 ini tentu dengan asistensi juga dari teman-teman dari Komisi B yang selama ini menjadi partner kita yang sangat baik, untuk nanti membreakdown lagi gitu. Perencanaan baik dari manajemen stoknya yang bisa terukur, sehingga itu bisa dipakai sebagai salah satu bentuk early warning system. Bagaimana melakukan deteksi dini. Kemudian faktor yang ketiga, lewat Kompas ini juga harus kita suarakan, Pak. Sulsel menyumbang suplai pangan untuk kebutuhan nasional yang jumlahnya di atas 2 juta ton. Itu paling tidak ada kompensasi gitu. Kompensasi berupa infrastruktur. Infrastruktur itu adalah satu pasar yang representatif. Namanya pasar induk yang dipakai sebagai ukuran parameter harga untuk supply and demand beras. Disitulah kita bertumpuk untuk melihat pergerakan-pergerakan yang akan terjadi ke depan. Pak Hadi Basalamah, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Sulawesi Selatan, terima kasih. Pak Sele KSDL, terima kasih juga anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan sudah berbincang. Pada dasarnya yang ingin disampaikan pemerintah Sulawesi Selatan dari tadi adalah kita sebenarnya sudah overstock. Kita dalam kondisi aman untuk beras. Jadi jangan menjadi masyarakat yang panik buying atau terpengaruh dengan kenaikan harga di kota lain.